Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nizar Sania Saleh. Saya ngambil jurusan Teknik Informatika di Universitas Mercu Buana. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai machine learning dan deep learning, beserta teori-teori pendukung yang berkaitan dengan deep learning. Oke, yang pertama, apa saja sih perbedaan antara machine learning dan deep learning? Salah satu perbedaan utama antara machine learning dan deep learning adalah performanya. Ketika jumlah data terus meningkat dan bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Algoritma deep learning digunakan untuk membuat jaringan syaraf buatan yang tidak mampu mengolah data dalam jumlah kecil secara maksimal. Hal ini karena algoritma deep learning membutuhkan data dalam jumlah banyak dan mampu menyelesaikan masalah secara keseluruhan dari awal hingga akhir tanpa perlu memisahkannya menjadi beberapa bagian. Sedangkan pada algoritma machine learning lebih diperuntukkan untuk mengolah data yang lebih kecil, dan untuk menyelesaikan masalah disarankan memecahkannya dalam beberapa bagian agar masalah dapat diselesaikan secara terpisah dan penyelesaiannya digabung guna mendapatkan hasil yang utuh. Oke, dalam data mining atau deep learning ada yang dinamakan training pada pemenuhan data. Apa tujuan dari training tersebut? Yaitu untuk memastikan keakuratan sistem dengan data yang akan kita input. Hal ini juga bisa kita sebut sebagai run test, sehingga kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki sebelum kita melakukannya dengan data real atau data sebenarnya. Selanjutnya, hardware apa sih yang dibutuhkan oleh deep learning? Deep learning membutuhkan high class machine atau mesin kelas atas dengan kemampuan memproses data dalam jumlah banyak. Hal ini dikarenakan seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, poin pertama, tipe deep learning mampu optimal bekerja secara optimal jika mengolah data dalam jumlah besar. Sementara itu, algoritma machine learning lebih cocok untuk data yang cenderung lebih kecil. Karena salah satu kebutuhan deep learning yaitu adalah GPU atau Graphics Processing Unit. GPU merupakan bagian integral dari kinerja deep learning karena melakukan proses multiplikasi matriks dalam jumlah yang tidak sedikit. Oleh karena itu dibutuhkan GPU yang memadai untuk proses ini. Ya, jadi hardware yang dibutuhkan untuk deep learning GPU atau Graphics Processing Unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa topik bahasan yang berkaitan dengan deep learning. Yang pertama ada single perceptron. Dalam ANN, neuron disusun dalam bentuk lapisan atau layer. Pembentukan ANN yang paling sederhana yaitu single layer. Cara kerja dari single layer yaitu input layer yang berasal dari sumber node diproyeksikan langsung ke output layer dari neuron atau node komputasi, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Single layer perceptron bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan syaraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervised learning, artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan di-training dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Selama proses belajar tersebut, jaringan akan menyesuaikan nilai bobotnya agar menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya, kita membahas mengenai Bayesian probability atau yaitu merupakan model grafik untuk mempresentasikan interaksi antara variabel. Bayesian probabilistik digambarkan seperti graf yang terdiri dari simpul atau disebut node dan busur atau arc. Simpul menunjukkan variabel, misal x, graf yang terdiri misal x beserta nilai probabilitasnya kita sebut dengan px, dan busur menunjukkan hubungan antar simpul. Jika ada hubungan dari simpul x ke simpul y, ini mengindikasikan bahwa variabel x ada pengaruh terhadap variabel y. Pengaruh ini dinyatakan dengan peluang bersyarat. Selanjutnya ada yang disebut dengan fungsi objektif. Apa sih fungsi objektif itu? Itu merupakan sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang menggunakan atribut data input terhadap atribut label. Selanjutnya ada lokal minima. Adalah titik dari suatu fungsi dengan keluaran terendah juga secara lokal. Maksima atau minima global, bagaimanapun merupakan dua hal yang berbeda. Mereka mewakili keluaran tertinggi dari suatu fungsi atau keluaran serendah mungkin. Namun, dengan minimum segalanya menjadi sedikit berbeda. Turunan di sekitar minima harus bertambah karena menghasilkan gerakan menurun atau kita sebut juga turunan negatif. Minimum atau turunan 0 adalah gerakan menanjak atau turunan positif, yang berarti turunan ganda di sekitar minima adalah positif. Oke, selanjutnya ada penjelasan mengenai CNN.
Yang pertama kita mulai dari konsep kerja CNN. Cara kerja CNN memiliki kesamaan pada MLP. Namun, dalam CNN, setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi. Tidak seperti MLP yang setiap neuron hanya berukuran satu dimensi. Pada CNN, data yang dipropagasikan oleh jaringan adalah dua dimensi, sehingga operasi linear dan parameter bobot pada CNN berbeda. Pada CNN, operasi linear menggunakan operasi konvolusi, sedangkan bobot tidak lagi satu dimensi saja, namun berbentuk empat dimensi yang merupakan kumpulan kernel konvolusi. Yang kedua, apa sih tujuan konvolusi data pada citra? Yaitu untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Yang terakhir, ada yang disebut dengan fully connected layer, yaitu layer yang biasa digunakan dalam penerapan MLP dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar dapat diklasifikasikan secara linear. Ya, seperti itu penjelasan singkat mengenai machine learning dan deep learning. Semoga membantu. Sorry atas salah-salah katanya yang belepotan. Sekian, selamat sore.